Kenalkan, nama saya Ana Maria Putri Rengil dengan NIM 5120210117. Saya akan menjelaskan tentang service learning berkaitan dengan permasalahan lingkungan, gulma dan cara menanggulanginya. Budidaya berbagai jenis tanaman yang baik tanaman pangan maupun perkebunan tidak terlepas keberadaan gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang pesat. Tumbuhan pengganggu yang disebut gulma merupakan bagian integral dari suatu sistem pertanian atau lingkungan. Akan tetapi, gulma menjadi salah satu kendala biologis utama, faktor pembatas dalam proses produksi untuk memperoleh hasil yang tinggi sesuai dengan potensi hasil tanaman. Oleh karena itu, masalah gulma dalam sistem produksi pada budidaya pertanian tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan perlu mendapat perhatian karena gulma dapat merugikan. Perlu dicatat, selama manusia menjadi dan masih memerlukan pangan, maka pembangunan pertanian berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsekuensinya, masalah gulma juga akan terus menjadi permasalahan pada budidaya pertanian yang perlu mendapat perhatian terutama bagi petani. Terdapat 4 jenis gulma berdasarkan morfologi dan biotaninya, yaitu gulma rerumputan, gulma teki-tekian, gulma daun lebar, dan gulma pakis-pakisan. Gulma rerumputan umumnya berasal dari famili Gramineae. Gulma ini memiliki daun yang sempit seperti teki-tekian, tetapi memiliki stolon di dalam tanah. Stolon membentuk jaringan rumit yang sulit diatasi secara mekanik. Batang bulat atau agak pipi kebanyakan berongga. Daun soliter pada buku-buku tersusun dalam 2 deret. Umumnya tulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian, yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun biasanya berbentuk garis, tepi daun rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Contohnya gulma rumputan dan imperata. Gulma teki-tekian termasuk dalam famili Cyperaceae. Gulma ini memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikan sangat efisien dalam menguasai areal pertanian secara cepat. Bunga sering dalam bulir atau anak bulir, biasanya dilindungi oleh suatu daun pelindung. Buahnya tidak membuka, contohnya Cyperus rotundus. Berikutnya gulma daun lebar. Gulma daun lebar umumnya termasuk famili Dicotyledonea dan Pteridophyta. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetensi terhadap tanaman budidaya berupa kompetensi cahaya. Ciri dari gulma ini adalah daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Contohnya Monocaria vaginalis. Gulma pakis-pakisan. Gulma pakis-pakisan misalnya pakis kadal, pakis kinca, paku pedang. Teknik pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan lanjut perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Gulma di lahan pertanian tidak harus selalu dikendalikan dari awal sampai panen. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya
waktu dan tenaga dapat lebih hemat. Waktu yang tepat untuk pengendalian gulma adalah waktu periode kritis tanaman, yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungan. Terhadap beberapa teknis pengendalian gulma yang dapat diterapkan petani melalui usaha pencegahan, pengendalian fisik atau mekanis, pengendalian secara kimia, serta pengendalian secara biologi. Pencegahan merupakan usaha pengendalian gulma melalui upaya-upaya pencegahan, diantaranya pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian, penggunaan pupuk kadang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma, pencegahan pengangkut tanaman, tanah maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Pengendalian secara fisik atau mekanis merupakan pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkasan, pengenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Pengendalian secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi dengan menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga, namun penggunaan herbisida secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan seperti terjadi pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan, pemakaian serta keracunan pada tanaman dan hewan pemeliharaan. Penggolongan herbisida berdasarkan daya efektifnya pada gulma. 1. Herbisida selektif, yaitu herbisida yang hanya berfungsi lebih efektif mematikan gulma tertentu saja. Contohnya ametrin, dioron, oxyfluorphen, clomazone, dan carbendazole. 2. Herbisida non-selektif, yaitu herbisida yang dapat mematikan seluruh jenis gulma, contohnya glifosat dan paraquat. Penggolongan herbisida berdasarkan tipe translokasi herbisida di dalam organ gulma, yaitu 1. Herbisida kontak atau tidak ditranslokasikan. Herbisida ini mematikan gulma yang terkena kontak langsung dengan herbisida. Herbisida kontak bersifat tidak dialirkan ke seluruh organ gulma atau tidak ditranslokasi. Contohnya dari herbisida kontak, oxyfluorphen, oxadiazon, dan propanil. Ketiga jenis herbisida ini bersifat selektif, yaitu efektif mematikan gulma jenis tertentu, sedangkan paraquat dan glufosinat bersifat non-selektif sehingga dapat mematikan seluruh jenis gulma. 2. Herbisida sistematik atau ditranslokasikan. Mematikan gulma mulai dari tajuk atau daun yang terkena herbisida diteruskan ke seluruh jaringan gulma. Herbisida jenis ini dapat langsung diaplikasikan kepada tajuk gulma maupun ke tanah tempat tumbuh gulma. Contoh herbisida yang dialirkan melalui tajuk adalah glisofat, sulfosat, dan ester, sedangkan herbisida yang dialirkan melalui tanah adalah ametrin, atrazin, metribuzin, dan dioron. Pengendalian gulma dengan cara biologi dapat dilakukan karena setiap spesies gulma mempunyai musuh alami. Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya, sehingga keberadaan gulma sudah tidak lagi merugikan. Apabila keadaan ini dapat dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak diperlukan.